Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Selma Farm. Dalam kesempatan ini, di hadapan kita udah ada jenis tanaman cabai yang terkena keriting. Nah, kelihatannya cabai keriting seperti ini harus direbonding, ini harus dibawa ke salon. Baik. Yang paling menarik kalau kita berbicara masalah tanaman cabai adalah pertanyaan yang sekian banyak dan ingin dipahami oleh banyak petani adalah bagaimana solusinya mengatasi tanaman cabai yang kena keriting. Dalam kesempatan ini saya mau sharing, selain berbagi gitu, pengalaman sedikit juga ada dari solusi mengatasi keriting. Tapi intinya kita berbagi, belajar bersama, bertukar pengalaman dalam mengatasi keriting tanaman cabai. Karena inilah salah satu yang paling sulit dan menakutkan bagi para petani adalah ketika bertanam cabai terkena keriting. Kalau cabai kena keriting masih bisa lumayan mau tumbuh dan berbuah walaupun tidak maksimal. Kalau tanaman melon dari pengalaman saya udah kena keriting ya wassalam. Itu bedanya. Baik, berbicara tentang masalah keriting pada tanaman cabai, pertama yang akan kita bahas sekarang adalah pahami dulu penyebab tanaman itu keriting. Itu yang paling penting. Baru setelah mengetahui penyebab-penyebab yang menimbulkan tanaman itu keriting, kita akan tahu solusinya. Intinya dua hal itu. Pahami penyebabnya, carikan solusinya. Saya ingatkan sebelum melangkah ke uraian mengenai penyebab keriting dan solusinya, bahwa yang terbaik solusi dari semua itu adalah dengan cara memprotek. Artinya menjaga, apa istilahnya protek itu, mencegah terjadinya keriting. Itu yang paling baik. Baik. Tanaman bisa keriting disebabkan oleh beberapa hal, oleh beberapa faktor. Yang paling dominan, yang paling utama yang menyebabkan tanaman keriting adalah faktor pembawa virus. Faktor ini adalah hama. Di antara hama yang menyebabkan daun keriting itu yang sudah umum adalah ada kutu trip, apis, tungau, kutu putih atau kutu loncat yang peletik-peletik gitu kan. Nah, ini yang paling utama menyebabkan tanaman itu keriting. Lalu kenapa dengan hama-hama itu tanaman bisa keriting seperti ini? Karena tunas ini diisap sehingga mengkerut jadi keriting. Kalau dikelompokkan bahwa hama itu ada 3 kelompok, ada hama pengisap, ada hama penggerek, dan ada hama pemakan. Hama pengisap itulah yang menimbulkan tanaman keriting. Di antaranya trip, apis, tungau, kutu putih, dan lain-lain. Itu kelompok hama pengisap. Kalau hama pemakan, contoh ulet, belalang, itu kelihatan. Itu kelompok kedua, hama pemakan. Yang ketiga adalah penggerek, yang biasanya masuk ke dalam batang atau ada di tanah, tahu-tahu masuk ke batang, pohon udah rusak, layu, mati, seperti itu. Jadi sekali lagi ada hama itu pengisap, hama penggerek, sama hama pemakan. Hari ini kita bahas tentang hama pengisap yang memang menimbulkan tanaman itu keriting. Nah, itu pertama. Jadi yang menyebabkan tanaman keriting adalah faktor pembawa virus yang menyebabkan tanaman keriting. Lalu solusinya bagaimana? Kalau memang penyebabnya adalah dengan banyaknya hama yang sudah disebutkan tadi, kita mau nggak mau solusinya hanya menyemprotkan pestisida atau insektisida yang mampu untuk memberantas hama-hama tersebut. Kalau kita lihat dari bahan aktif insektisida yang sudah umum diketahui bahwa untuk hama pengisap seperti trip, apis, dan lain-lain, itu adalah yang kandungan bahan aktifnya abamektin. Itu paling utama.
Abamectin itu bisa yang udah umum diketahui, nggak apa-apa nyebut merek lah, ada Agrimek, ada Demolis, ada terus banyak lah, Sentamek. Jadi yang bahan aktif Abamectin itu adalah paling utama. Cuma catatannya, ketika kita menggunakan Abamectin, usahakan kalau bisa jangan berturut-turut digunakan, harus diselang dengan bahan aktif lain. Hari ini Abamectin, minggu depan usahakan dengan bahan aktif yang lain. Kenapa? Karena akan menimbulkan kekebalan yang cepat kepada hama itu, sehingga berikutnya sudah tidak bisa dikendalikan. Jadi kalau udah terlanjur kena keriting, coba dicek dulu apakah pakai Abamectin mempan atau enggak. Atau juga saya rekomendasikan bisa pakai yang udah saya coba kemarin, lumayan hasilnya itu SagriClear atau Nisojin. Itu cukup bagus, boleh dicoba, disemprotkan bagi tanaman yang udah keriting. Cuma kalau tanaman udah keriting, walaupun itu tumbuh dan bisa disembuhkan, tidak akan total, pasti membekas terus dan tidak akan maksimal. Jadi disemprot dengan insektisida, tambahkan dengan pupuk mikro. Ingat, pupuk mikro yang paling dominan untuk tanaman yang menghasilkan buah itu 3, kalsium, boron, magnesium. Kita singkat tuh Kabomah, dicampur. Atau mikro kemasan yang udah lengkap. Pupuk mikro dicampur dengan insektisida tadi, mau yang Abamectin, mau yang SagriClear, mau yang Nisojin, itu bisa dicoba. 2-3 hari bisa kelihatan hasil. Yang kedua, tanaman bisa keriting karena pH-nya rendah. Ini juga bisa menimbulkan keriting. Cirinya biasanya pertumbuhannya lambat, daunnya hijau, daun yang tumbuh terakhir lebih kecil dari sebelumnya. Itu bisa karena kekurangan mikro atau pH-nya rendah. Ini juga bisa menyebabkan keriting. Caranya, di minggu-minggu awal, minggu pertama, minggu kedua, usahakan pupuk mikro tuh masuk, terutama yang 3 unsur tadi Kabomah. Mau disemprotkan atau dikocorkan. Kemudian untuk pH, pastikan kalau bisa kita tahu pasti, tahu persis pH-nya berapa tanah atau media tanam di pot itu. Minimal pH serendah-rendahnya tuh 6. Itu paling rendah. Syukur-syukur bisa di atas 6, cukup bagus. Jadi tadi keriting, pertama penyebabnya adalah faktor pembawa virus, yang kedua pH rendah dan kekurangan mikro juga bisa. Yang ketiga, ini juga tidak bisa kita pungkiri ya, bahwa kondisi cuaca itu bisa juga menimbulkan keriting. Yang saya maksudkan di sini, saat tertentu ada suhu yang begitu ekstrim. Contoh peralihan musim dari kemarau ke musim hujan, atau sebaliknya dari hujan ke kemarau. Jadi ekstrim tuh gini, umpamanya siangnya begitu panas, tapi malam begitu dingin. Saya punya pengalaman di melon, sampai ada sugesti ketika kita bertanam di bulan Juli dan Agustus, kemungkinan gagalnya itu sangat besar dari pengalaman kami dulu bertanam melon. Jadi faktor cuaca pun berpengaruh. Nah ini juga nggak kita bisa pungkiri. Tapi yang paling dominan adalah faktor tadi dengan pH dan kekurangan unsur mikro bagi tanaman. Jadi cirinya, kalaupun tanaman itu belum keriting, kita bisa perhatikan ruas demi ruas tanaman. Kalau di melon jelas, satu daun tumbuh itu kan memiliki ruas begitu. Kalau ruas yang terakhir lebih pendek dari ruas sebelumnya, itu biasanya udah ada ciri tanaman pertumbuhannya tidak normal dan akan terkena oleh keriting. Jadi itu sekilas tentang bagaimana keriting itu. Intinya pahami dulu penyebabnya, kemudian baru berikan solusinya, sehingga kita tidak salah ketika mengaplikasikan sesuatu. Tapi sebagai catatan yang paling penting, bahwa mengatasi keriting pada cabai itu kita harus protek, kita harus jaga dari awal hal-hal yang tadi akan menyebabkan keriting, mulai dari penyiapan lahan atau media tanam untuk dipot dengan pH-nya yang baik. Unsur mikro kita siapkan di minggu awal, dengan minggu kedua tuh minimal udah ada asupan 1 kali. Kemudian penyemprotan pestisida pun
paling telat minggu awal ketika tanam udah kita protek, kita semprot. Ingat bahwa mayoritas pestisida itu tidak terapetan, jarang yang memberantas ketika sudah terkena tuh susah, tapi lebih ke protektan, memprotek sebelumnya terjadi. Nah, mungkin itu sekilas bagaimana cara mengatasi keriting, walaupun banyak yang sudah berpengalaman bahwa pakai ini, pakai ini, pakai ini. Kita sama-sama bisa merasakan pengalaman itu, dan saran-saran yang udah kita dapatkan itu betul nggak secara fakta ketika kita praktekkan. Jadi saya lebih condong ke yuk pahami penyebab keriting itu, coba tahap demi tahap pahami, kita praktekkan. Insya Allah keriting tidak terlalu menyerang tanaman kita, dan bagaimanapun kita kendalikannya dari satu hamparan tanaman, katakanlah di hamparan 1 hektar atau setengah hektar atau di pot pun, tidak akan mulus semua. Pasti yang keriting itu ada. Walaupun persentasenya bisa 10%, tidak akan nol. Walaupun sekarang banyak benih umumnya yang tahan virus, itu hanya mengurangi aja persentase keriting dibanding dengan dulu, memang daya tahannya ada sedikit. Yang tidak kalah pentingnya, ketika kita mau menanam cabai, kita berada di mana? Dataran rendahkah, dataran menengahkah, atau dataran tinggi? Karena benih-benih itu pun ditujukan berbeda-beda untuk area tanamnya. Ada yang tahan di dataran rendah, ada yang untuk dataran tinggi. Terutama dataran rendah, masalah faktor keriting ini sangat luar biasa. Jadi itulah sekilas tentang keriting. Nah, nanti akan kita perdalam lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita. Jadi sengaja kita juga sekarang belum memperlihatkan tanaman-tanaman di kebun. Udah kita bahas tentang keriting karena banyak yang menanyakan tentang bagaimana mengatasi keriting pada cabai. Itu sekilas tentang keriting. Sedikit banyaknya mudah-mudahan ada manfaat. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita bisa sharing bersama dan saling tukar pikiran. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertani kita bisa.